Aktari, selangkah di depan. Aktari FM. Aktari 96.6 FM. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat. Jabar Now hari ini menyajikan sejumlah berita, di antaranya PPKM darurat turunkan kasus COVID-19 di Priangan Timur. Peti jenazah habis, jenazah COVID-19 dimakamkan dengan kantung mayat. Ratusan PKL Cikapundung, Kota Bandung kibarkan bendera putih. Bersama saya, Santika Sari Sumantri, inilah Jabar Now selengkapnya. Penerapan PPKM darurat berdampak terhadap turunnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Priangan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan dari Korwil PRSSNI Priangan. Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat periode 3 Juli hingga 20 Juli lalu berdampak pada penurunan kasus COVID-19 di kawasan Priangan Timur, di antaranya di Kabupaten Pangandaran dan Garut. Menurut Wakil Ketua Harian Satgas COVID-19 Kabupaten Pangandaran Suheriana, selain terjadi penurunan kasus baru, PPKM berdampak pula pada penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pandega. Ia juga menyebut dengan kebijakan pemerintah pusat perpanjang PPKM hingga 25 Juli mendatang, Pangandaran masuk level 3 dengan penerapan aturan yang sama, hanya lebih memperketat protokol kesehatan. Berpengaruh terhadap penurunan konfirmasi, penurunan keterisian di rumah sakit 85%, sekarang hanya 56%, penurunan kasus-kasus yang baru. Meski berdampak pada penurunan kasus COVID-19, akademisi yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIF Universitas Galuh Ciamis Aan Anwar Sihabudin berpendapat sebaiknya pemerintah hentikan PPKM karena justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat terkait kehidupan sosial, agama, dan ekonomi. Sebagai gantinya, Aan menyarankan agar pemerintah gencarkan sosialisasi masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Coba dihentikan, mulai hari ini sosialisasikan ke masyarakat, kita hidup berdampingan nih dengan COVID. Yang kedua, yang paling utama, jangan dibuat stres, tapi tetap penerapan protokol kesehatan. Habisnya peti jenazah di Kota Cirebon membuat jenazah pasien COVID-19 dimakamkan menggunakan kantung mayat. Laporan selengkapnya disampaikan dari Korwil PRSSNI Cirebon. Khairul Bahtiar, selaku Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah atau KPBD Kota Cirebon, menyampaikan saat ini pemakaman jenazah COVID-19 di luar rumah sakit hanya menggunakan kantung mayat. Menurut Khairul Bahtiar, peti mati sudah habis sehingga pemakaman jenazah pasien COVID-19 harus menggunakan kantung mayat. Peti sudah nggak ada, pemakaman itu sekarang langsung dengan kantong mayat. Peti jenazah tersebut habis karena produsen peti jenazah yang tidak sanggup menangani pesanan dan bukan karena persoalan pengadaan. Agus Mulyadi, selaku Sekda atau Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyampaikan telah menerima laporan terkait sarana prasarana termasuk peti jenazah dan kantung jenazah yang habis. Dan ia mengatakan akan segera mengatasi kelangkaan tersebut. Karena akibat dari kelangkaan tersebut, jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di luar rumah sakit atau di masyarakat dimakamkan hanya dengan menggunakan kantung jenazah. Terkait dengan ketersediaan sarana prasarana baik APD maupun juga kantong mayat dan peti jenazah, beberapa sudah dilakukan peminjaman di rumah sakit. Agus memastikan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk stok APD dan kantung jenazah diserahkan kepada KPBD Kota Cirebon. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemotongan hewan kurban di Bekasi meningkat selama hari Tasyrik. Berikut laporan dari Korwil PRSSNI Karawang. Hingga kini, kasus harian COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli 2021. Namun melihat perkembangan terkini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM darurat hingga 25 Juli. Penerapan tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Agama meminta penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Jadi terkait di RPH,
persiapannya kita menyiapkan fasilitas yang ada untuk memotong hewan besar, sapi dan kerbau, tidak kambing dan domba ya. Dipotong hari RPH itu dimulai jam 8 sampai jam 3, dengan perharinya itu 80 ekor. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bekasi, Wadi Ramli mengatakan selama hari tasyrik terjadi peningkatan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kerbau. Sementara itu, pantauan di lapangan masih banyak warga yang melakukan pemotongan hewan di lingkungan masing-masing dengan penerapan protokol kesehatan. Akibat mengedarkan obat terlarang pada malam takbiran Idul Adha, seorang pria di Cianjur diringkus. Berikut laporan dari Korwil PRSSNI Sukabumi. Awe alias Anwar, 36 tahun, diringkus personil Satres Narkoba Polres Cianjur. Pria tersebut ditangkap karena mengedarkan obat terlarang pada malam takbiran Idul Adha 1442 Hijriah awal pekan kemarin. Kasatres Narkoba Polres Cianjur AKP Ali Jupri mengatakan dari tangan pelaku Awe alias Anwar, petugas mengamankan barang bukti obat terlarang jenis tramadol dan heksimar. Barang tersebut dikirim dalam dus yang kiriman paket dari Tangerang. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata benar barang tersebut dibuka berisi 15.000 pil tramadol dan juga 14.000 heksimar. Sementara itu kepada polisi, pelaku Awe alias Anwar mengaku telah 5 bulan menjadi pengedar obat terlarang. Selama penerapan PPKM darurat, dia telah 6 kali transaksi obat terlarang dengan pecandu. Lebih lanjut, AKP Ali Jupri mengatakan pelaku Awe alias Anwar terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi COVID-19, Kabupaten Bogor meluncurkan layanan mobil vaksin keliling. Berikut laporan dari Korwil PRSSNI Bogor. Selain pelayanan vaksin di puskesmas yang dilakukan setiap hari, hadirnya terobosan layanan mobil vaksin keliling di Kabupaten Bogor ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak warga untuk mendapatkan layanan vaksin, mengedukasi warga bahwa vaksin itu penting, mengurangi potensi kerumunan pada saat proses vaksinasi COVID-19, serta dapat menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Bogor yang memang tidak terjangkau dan tidak dapat terfasilitasi oleh vaksin massal maupun vaksin di puskesmas. Walaupun kita setiap Senin dan Rabu melakukan vaksin massal di 40 kecamatan, dengan satu kali vaksin itu 40 kecamatan, 2.000 per orang, berarti 80.000 per hari, dengan target 1 minggu 160.000 per hari. Vaksin keliling ini adalah untuk menjangkau daerah-daerah yang memang tidak dapat terfasilitasi oleh vaksin massal maupun vaksin yang ada di puskesmas. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cikapundung, Kota Bandung, mengibarkan bendera warna putih di depan kios mereka sebagai tanda menyerah terhadap situasi pandemi COVID-19. Berikut laporan dari PRSSNI Bandung. Bukan hanya Persatuan Hotel dan Restoran atau PHRI yang mengibarkan bendera putih, ratusan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Jalan Cikapundung, Kota Bandung, akhirnya mengibarkan bendera warna putih di depan kios dagangannya masing-masing. Bendera warna putih itu dikibarkan sebagai tanda para PKL Cikapundung menyerah terhadap situasi pandemi COVID-19 yang merusak perekonomian mereka. Salah seorang perwakilan PKL Cikapundung, Sukmayadi, mengatakan PKL Cikapundung yang terdiri dari pedagang kuliner, pengrajin stempel, dan pedagang buku sudah tidak bisa berjualan baik siang maupun malam. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat. Menurutnya, mereka sangat mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Namun mereka pun mendesak pemerintah untuk mencarikan solusinya bagi kelangsungan hidup mereka. Sudah di ujung tanduk karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Aktari 96.6 FM. Aktari 96.6 FM.